Bacaan firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Yohanes pasal 8, lanjutan dari khotbah minggu lalu. The reading of the Word of God this week is taken from John chapter 8, verse 12 to 20. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Ayat 15. "Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku." Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-18 sekarang. "Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Ayat 20. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Tuhan Yesus
adalah terang dunia. Tuhan Yesus adalah terang dunia, adalah tema dari khotbah kita saat ini. Jesus is the light of the world. He is God. He is to be believed. He is to be heard or listened. Dia adalah Allah. Dia harus dipercayai dan dia harus didengar. Itu adalah poin-poin dari khotbah kita pada saat ini. Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia." Saudara, untuk bisa memahami apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perikop kita ini, saya ingin memberikan gambaran agar kita bisa pahami maksud Tuhan Yesus tatkala dia berkata, "Aku adalah terang dunia." Dan kita bisa memahami kenapa mereka bertanya, dan kita bisa memahami tujuan Tuhan Yesus berkata demikian. Saya telah memberikan gambar bait Allah untuk kita bisa lihat di rumah kita. Sebentar bisa lihat lagi di rumah. Tapi kalaupun tidak bisa lihat, saya ingin memberikan gambarannya. Bait Allah itu berbeda dengan kita di gereja-gereja kita sekarang. Tuhan membuat bait Allah itu dengan ruang-ruangnya. Dan diatur sedemikian rupa sehingga umat Tuhan mengerti betapa kudusnya Tuhan itu. Di perjanjian lama bait Allah itu namanya tabernakel atau kemah kesaksian, kemah Allah itu. Nah, di perjanjian lama itu ada 2 ruang di dalam bait Allah itu. Satu ruang yang maha kudus di mana tidak boleh satu orang pun masuk, kecuali imam besar yang boleh masuk 1 tahun sekali. Dan dia pun tidak boleh masuk sembarangan, harus siap diri dengan baik. Kalau salah dia akan mati. Jadi saya umpama seperti ruang begini, taruhlah di depan situ ada tirainya, ini ruang Maha Kudus di sini, ruang kudus di situ, kemudian ada pelatarannya di luar sana. Ruang kudus ditutup. Masih ingat waktu Tuhan Yesus disalib itu, tirai bait Allah terbelah itu? Nah, itu maksudnya ruang Maha Kudus itu ditutup. Tidak sembarang orang boleh masuk di ruang Maha Kudus. Nanti di ruang kudus itu boleh imam-imam yang juga itu dipilih. Ada undiannya, imam-imam itu ada banyak, ada ribuan kaum Lewi itu. Mereka diundi baru bisa masuk melayani di ruang kudus itu. Nanti di luar sana itu ada lagi pelataran untuk orang-orang Israel, tapi laki-laki saja yang boleh masuk. Kemudian ada di luar pelataran lagi yang namanya pelataran untuk wanita. Nah, jadi di zaman Tuhan Yesus, bait Allah itu ada pelataran-pelataran dan ruang-ruangnya. Kita perlu gambaran ini supaya kita mengerti di mana Tuhan Yesus ngajar dan katakan, "Akulah terang dunia itu." Saya omong lagi sekali lagi, ada ruang Maha Kudus di mana 1 tahun sekali imam besar boleh masuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian ada ruang kudus, kemudian ada pelataran khusus untuk orang Israel yang laki-laki saja. Kemudian ada lagi pelataran yang lain khusus untuk wanita. Kemudian ada lagi pelataran di luar sana itu untuk orang-orang non-Israel, yaitu orang-orang dari bangsa lain boleh. Tetapi selain itu tidak boleh masuk. Itu memang begitu dia punya aturan. Nah, Tuhan Yesus tatkala dia mengajar dalam perikop kita di sini, tatkala dia katakan, "Akulah terang dunia," dia berada di tempat yang namanya pelataran wanita, di mana di bagian sudut kanan itu ada ruang namanya penyimpanan perbendaharaan dari ruang
ruang kudus dan maha kudus, ruang-ruang untuk bait Allah itu dikatakan dalam ayat 20. Kita lihat di sana konteksnya. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, temple treasury. Nah, di tempat perbendaharaan itu ada dalam pelataran wanita. Di dalam pelataran wanita ini ada lagi pelita-pelita yang besar-besar. Di dalam situ, di dalam pelita yang besar itu ada 16 macam lampu. Dengan dia punya tempat semacam cawan besar di mana mereka taruh minyak, supaya minyak itu mendukung, menyokong supaya lampu itu bisa menerangi pelataran itu, dan bisa sampai kepada pelataran di luar, di dalam, di samping dari kota Yerusalem pun bisa lihat lampu besar itu. Dan itu harus diisi setiap malam oleh anak-anak dari para imam. Mereka ambil tangga, naik dan isi terus supaya malam itu menyala. Saudara harus perhatikan ini, karena ini ada hubungannya dengan kata Tuhan Yesus, aku adalah terang dunia itu. Kalau saudara ada di Yerusalem, saudara bisa lihat, waktu itu bisa lihat lampu yang besar, karena ada 16 lampu yang besar sekali dengan minyak yang selalu diisi terus. Selain daripada kita harus tahu ini lampu, kita harus lihat konteks yang lain yang mana diceritakan dalam pasal sebelum, bahwa ini ada hubungannya dengan perayaan Hari Raya Pondok Daun. Yang kita sudah dengar khotbah itu. Di mana dalam Hari Raya Pondok Daun itu, imam pergi ke kolam Siloam, ambil air, kemudian dituang di altar. Kemudian besok buat lagi begitu. Sampai hari ke-7, Tuhan Yesus bilang, aku adalah datang kepadaku karena aku adalah sumber air hidup. Bagi orang Yahudi, mereka harus mengerti bahwa air yang dituang itu kering, datang kepada Tuhan Yesus. Mengingat betapa Tuhan begitu setia kepada mereka, memberikan mereka air kehidupan. Dan Tuhan Yesus bilang, saya air kehidupan. Nah sekarang saudara, tatkala kita sudah bisa mengerti tentang konteksnya, bagaimana di dalam bait suci itu ada pelita-pelita besar yang dikumpul 60 jadi satu api yang besar sekali yang menerangi mereka semua. Tatkala Tuhan Yesus ada di situ, dia katakan ayat yang ke-12, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Nah Tuhan Yesus bicara begini, ini dalam konteks yang mana baru saja merayakan hari Pondok Daun, di mana mereka itu merayakan dengan luar biasa. Saudara bayangkan, ini orang datang dari semua penjuru, orang Yahudi datang dari semua penjuru. Ingat Tuhan Yesus punya kata, saudara-saudara bilang, ayo kita sama-sama pergi ke Yerusalem. Tuhan Yesus bilang, kamu pergi dahulu, saya nanti saja. Masih ingat ceritanya kan? Itu semua itu berarti ada berjubel-jubel, ada banyak orang pergi siang malam, mereka merayakan dengan luar biasa, mengingat akan kasih Tuhan yang membawa mereka dari Mesir ke tanah perjanjian. Pondok Daun itu mengingat mereka buat tenda-tenda. Itu maksud Pondok Daun. Nah sekarang saudara, kita belajar lagi tentang bagaimana mereka merayakan ini ada hubungannya dengan lampu yang saya mau bicara sebentar. Mereka merayakan dengan begitu ramai, ada tariannya, ada tamborin di situ, ada kecapi di situ, malam-malam ramai sekali, dan lampu ini menyala betul-betul pada malam hari. Sekali lagi, kita bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, jadi kita tidak bisa bayangkan, tapi saya mau gambarkan biar kita mengerti betapa ramainya orang-orang Israel merayakan hari Pondok Daun itu, mengingat akan kebaikan Tuhan menolong mereka keluar dari Mesir. Dan itu dirayakan dengan menyanyikan lagu-lagu Mazmur.
Saudara boleh buka dalam Mazmur 120, 121, 122, 123 terus sampai Mazmur 134 ditulis di situ Mazmur Ziarah. Mazmur Ziarah, nyanyian ziarah, nyanyian ziarah. Itu apa maksudnya? Saudara lihat di sana, itu adalah mazmur-mazmur yang dinyanyikan dengan sukacita oleh orang Israel tatkala merayakan hari pondok daun itu atau hari Paskah. Makanya nyanyian ziarah itu artinya nyanyian kita mau naik. Mereka naik ke tempat di mana bait Allah itu ada. Nah, saudara bisa lihat saja misalnya Mazmur 134. Itu dikatakan pada malam hari mereka menyanyi memuliakan nama Tuhan. Tuhan dimuliakan. Itu dinyanyikan sampai malam dan begitu meriahnya. Dan di malam hari itu meskipun belum ada listrik seperti kita sekarang, tapi itu lampu itu karena begitu besar, terang benderang di depan mereka. Bagi pelataran dalam, luar, sampai kepada terangnya sampai orang-orang bisa lihat dari kota Yerusalem. Malam menyala, tapi siang lampu tidak nyala seperti malam. Dan harus diisi lagi minyaknya. Di tempat dekat lampu itu, Tuhan Yesus mengajar mereka. Akulah terang dunia. Bagi orang Yahudi pada saat itu mereka mengerti lampu ini harusnya menyala terus, tapi kan harus isi lagi minyak. Saat sekarang Tuhan Yesus bilang, akulah terang dunia. Lampu ini yang kamu lihat di sini, ini hanya lambang saja. Lambangnya apa? Lambangnya itu mengingat lampu di perjanjian lama. Lampu apa di perjanjian lama? Waktu Tuhan memimpin mereka dari Mesir ke tanah perjanjian. Ada satu tiang yang memimpin mereka di malam hari. Itu namanya tiang api. Siang tiang awan, malam tiang api. Tiang api inilah yang dibuat di sana untuk Israel melihat seperti Tuhan memimpin mereka. Di perjanjian lama tiang api ini juga ada. Tapi tatkala Tuhan Yesus datang, dia bilang, akulah terang dunia itu. Jadi Tuhan Yesus mau katakan kepada mereka, saat kamu melihat api ini, kamu ingat api di perjanjian lama. Tapi saya ini api yang sebenarnya itu. Saya ini terang itu. Itu yang harus dipahami dan diterima oleh bangsa Israel. Itu hiburan, itu ajaran Tuhan Yesus. Makanya dia ini tidak mengajar di luar, di jauh. Saudara bayangkan tadi saya bilang, yang dia ngajar ini ada di tempat di mana begitu banyak orang bisa dengar dia. Perempuan-perempuan bisa dengar dia, laki-laki bisa dengar dia, orang-orang non-Yahudi juga bisa dengar dia. Karena dia ada di satu sudut di mana semua orang bisa dengar. Kalau dia mau mengajar orang Yahudi saja, dia masuk ke pelataran dalam, di mana perempuan tidak boleh masuk. Itu namanya pelataran Israel. Tetapi dia memilih tempat yang begitu strategis, di mana perempuan bisa dengar, laki-laki bisa dengar, orang non-Yahudi juga bisa dengar. Karena itu sudah ada batasnya antara orang non-Yahudi, perempuan, dan laki-laki. Di tempat yang konteks ayat 20 ini, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dalam bait Allah. Kata ini kalau saya tidak gambarkan kita tidak paham. Tapi makanya saya ambil waktu untuk memberitahukan kepada saudara, dia ada di satu posisi di mana di situ ada wanita, di situ ada laki-laki, di situ ada anak-anak, di situ ada orang non-Yahudi, dan di situ juga ada lampu besar yang mengingat akan pilar api di perjanjian lama itu. Tuhan Yesus akan mau katakan bahwa lampu ini akan mati. Lampu ini kalau tidak ada minyak mati. Tapi kalau kamu datang kepadaku, kamu akan menjadi terang dunia.
barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Karena ini luar biasa. Tuhan Yesus mengerti bahwa orang-orang Israel membutuhkan pengajaran seperti ini. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka semua ini ada dalam kegelapan. Seperti di perjanjian lama, kalau Tuhan Allah tidak menyertai mereka, mereka ada dalam kegelapan. Kalau lampu yang mereka pasang ini mati, mereka ada dalam kegelapan. Dan betul, lampu ini nanti mati kalau tidak ada terangnya tiap malam. Tapi dia bilang, aku lah terang itu. Jadi bagi saya, betapa kayanya orang Yahudi waktu itu, tatkala mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Sayangnya, kesempatan emas yang Tuhan kasih ini justru mereka tidak melihat dengan baik, bahkan mereka berdebat dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara lihat di sana sebelum kita gali lebih dalam. Orang-orang Farisi mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan itu, dan mereka katakan, engkau bersaksi tentang dirimu sendiri. Karena dia bilang aku. Maka bagi mereka ini kesaksian Tuhan Yesus ini tidak benar. Bayangkan mereka tuh kok begitu gelap dan tidak bisa melihat hubungan Tuhan Yesus dengan pilar ini, hubungan Tuhan Yesus dengan pilar di perjanjian lama. Saudara, kita lebih bersyukur karena kita bisa paham sekarang. Hubungan antara pilar perjanjian lama, pilar yang ada di bait suci, dan Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Kita lebih kaya dalam memahaminya tatkala kita lihat dengan begitu. Orang Yahudi bilang, kamu buat kesaksian sendiri. Tuhan Yesus bilang, meskipun aku bicara ini, tetapi kesaksianku benar. Nah, sekarang kita mau cari tahu bagaimana sampai Tuhan Yesus bilang kesaksiannya benar. Padahal dalam perjanjian lama berdasarkan Ulangan pasal 19 ayat 15, saudara buka di Alkitab di sana, dikatakan bahwa harus ada 2 orang memberikan kesaksian, baru kesaksian itu dikatakan valid. Tapi Tuhan Yesus begitu berani katakan bahwa kesaksianku benar. Sekarang kita coba pikirkan kenapa Tuhan Yesus bilang begitu. Dia bilang kesaksiannya benar karena dia tahu dia adalah terang. Sekarang mari kita pahami apa itu terang. Kalau kita ada dalam kegelapan, satu ruang yang gelap, maka kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di situ. Kebenaran tidak bisa kita tahu, fakta-fakta tidak bisa kita lihat karena gelap. Tapi tatkala terang muncul, maka kita bisa melihat. Jadi terang itu bisa memberikan kesaksian tentang fakta yang ada. Tuhan Yesus adalah terang. Maka kesaksian dirinya itu adalah benar. Karena dia adalah terang. Dia tidak butuh orang lain. Kecuali dia yang datang ini gelap. Maka kalau gelap tambah gelap, ya gelap. Tapi kalau yang terang itu ada, maka gelap menjadi terang. Maka terang bisa memberikan kesaksian tentang apa yang ada di situ. Tuhan Yesus tidak butuh orang lain. Tuhan Yesus tidak perlu kesaksian tambahan. Cukup dia saja, karena dia terang. Makanya dia bilang kesaksianku benar. Tapi mereka masih terus berdebat dengan dia. Maka jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Ayat yang ke-14. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Yesus mau beritahukan kepada mereka, kalau kamu tahu saya ini siapa, maka kamu tidak perlu berdebat lagi. Kamu percaya saya ini Mesias, saya ini Allah. Tapi karena kamu tidak tahu saya ini siapa, maka kamu berdebat dengan saya. Nah, harusnya mereka tahu Tuhan Yesus siapa. Ini saya buka rahasianya.
Kalau mereka terbuka logika dan imannya, mereka bisa paham Tuhan Yesus gampang saja. Kenapa? Karena tatkala Tuhan Yesus bilang, akulah terang. Dalam bahasa Yunani itu dia bilang begini, ego eimi. Sekali lagi, orang Yahudi lebih gampang paham sebenarnya. Tapi saya buka rahasianya. Caranya Tuhan Yesus punya pendekatan luar biasa. Ego eimi, I am, aku adalah. Bagi mereka yang mendengar ini harus mereka paham, ini adalah nama Yahweh. Saudara buka dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Dan harus diketahui oleh orang Israel sebenarnya. Orang Israel meminta Musa untuk tanya kepada Tuhan, siapa nama Allah itu? Dan Tuhan bilang kepada Musa, kasih tahu kepada mereka, namaku, aku adalah aku. Ego eimi, Yahweh. I am who I am. That is my name. Ego eimi, aku adalah aku adalah Yahweh. Ini yang Tuhan Yesus pakai di sini. Aku adalah, ego eimi, ego eimi, ego eimi. Haruslah mereka mengenal Allah, sudah. Harus mengenal Tuhan Yesus ini Allah. They should know that Jesus is God because Jesus is using the expression ego eimi, I am who I am Yahweh, I am God. Why are you so blind? Kenapa engkau begitu buta? Saudara, tatkala orang bilang, kapan Tuhan Yesus bilang dia Allah? Ini buktinya. Tapi karena tidak mengerti konteks, maka tidak bisa paham dengan baik. Makanya kalau kita belajar Alkitab itu harus lihat konteksnya. Dan tugas pendeta itu mengajar jemaat back to the Bible, lihat akarnya. Sehingga jemaat memahami what is the point of Jesus. Arah Tuhan Yesus mau kemana? Arah Tuhan Yesus mau bilang kepada mereka, saya ini Yahweh itu, ego eimi. Dan saudara tahu, ego eimi ini, aku adalah aku, yang nama Yahweh dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14 itu Tuhan Yesus pakai ulang. Di dalam kitab Yohanes 7 kali dia bilang ego eimi, ego eimi, ego eimi, ego eimi, ego eimi. Orang non-Yahudi tidak paham ini. Ini orang Yahudi saja tidak paham, apalagi orang non-Yahudi. Jadi kalau kita orang Indonesia, orang India, orang yang lain, kalau tidak mengerti ini dengan baik, maka tidak tahu kalau dia bilang saya ini Yahweh. Karena ego eimi itu, aku adalah aku, itu artinya Yahweh dia. Makanya dalam konteks ini saudara, percakapan selanjutnya, ayat yang terakhir dari pasal 8, Tuhan Yesus bilang apa? Sebelum Abraham ada, lahir, saya sudah ada, ego eimi. Maka mereka mengambil batu lempar dia. Itu konteksnya berarti kamu ini seperti Allah saja. Itu udah jelas. Tuhan Yesus begitu luar biasa. Tuhan Yesus antar mereka pelan-pelan sehingga mengerti. Saya ini Allah yang datang jadi manusia. Saya ini Allah yang datang jadi Mesias. Saya ini Allah yang datang jadi juru selamatmu. Saya ini Allah yang datang memberikan kamu jalan keselamatan dan hidup dan kebenaran. Itu tercatat juga dalam Yohanes ayat 14 ayat 6. John chapter 14 verse 6. He says, I am the way and the truth and the life. Ego eimi. Yang kedua, ego eimi di sini, akulah terang. Yohanes pasal 14, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ego eimi. Hanya saya Yahweh ini. Tadi saya bilang ada 7. Itu 2 saya sudah sampaikan. Saudara ingat dan catat baik-baik. Supaya tahu bagaimana Tuhan Yesus bilangnya. Ini dalam kitab Yohanes semua. Yohanes membongkar, menyatakan, menyampaikan tentang ego eimi ini. Makanya Yohanes datang untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah yang benar. Saudara lihat di sana, saya catat di sana Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Kita buka di Alkitab, ego eimi yang ketiga. Yohanes pasal 6 ayat 35.
Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Ego emi lagi. Yang ketiga, akulah terang dunia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 tadi. Akulah roti hidup. Ego emi. Yang keempat, terbuka di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-7 dan 9. John chapter 10 verse 7 and 9 talking about I am, emphasize Yahweh's name, ego emi. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ego emi. Aku adalah. Nomor 4. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, ayat yang ke-7 juga dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, Yohanes 10 ayat 7, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ego emi. Ingat baik-baik, ego emi nama Yahweh, ego emi saya Allah. Nomor 5. Terbuka di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 dan 14. Ayat yang ke-10. Akulah gembala yang baik. Ego emi. Ayat yang ke-11 dari Yohanes pasal 10. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Itu nomor 4, ego emi. Nomor yang ke-5, Yohanes 11 ayat yang ke-25. Kita buka di sana. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang ke-6 tadi Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah. Yang terakhir, ego emi yang ke-7. Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 5. Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 5. Ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ego emi. Akulah. Aku adalah. Ingat baik-baik nama Yahweh di perjanjian lama. Keluaran pasal 3 ayat 14. Exodus 3 verse 14. I am who I am. Aku adalah aku. Aku adalah aku ini datang dan mengatakan, aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah pintu. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah pokok anggur. Dan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah. Itulah nama Yahweh. Aku ini Allah. Itu saja, simpelnya gitu. It's very simple to understand it. Dan saya harap saudara mendengar ini, saudara juga bilang, oh yes, my Jesus is God. Saya harap saudara juga katakan amin. Iya benar, dengan ini betul, dia itu Yahweh sudah. Jadi tidak perlu dibingungkan lagi bahwa kapan dia bilang saya adalah Allah. Jelas di situ. 7 kali ekspresi bahwa dia adalah Yahweh. Karena dia adalah Yahweh, karena dia adalah Allah, ya dia terang. Makanya saudara lihat di perjanjian lama, Tuhan Allah datang pimpin mereka dengan pilar api itu. Allah itu terang. Dan ada banyak firman Tuhan yang katakan bahwa Allah itu terang. Yesaya pasal yang ke-9, terang itu sudah datang. Tuhan itu terang.
Maka tatkala Tuhan Yesus katakan di sini, aku adalah terang, dia mau katakan bahwa saya ini Allah. Lawannya iblis. Karena iblis itu gelap. Nah, karena nenek moyang kita Adam dan Hawa menyerahkan diri, mendengar akan iblis, maka kita menjadi hamba iblis. Maka jalan dalam kegelapan. Maka Tuhan itu perlu datang supaya kasih itu terang. Maka datanglah Tuhan Yesus sebagai terang. Supaya kita yang percaya kepadanya bisa hidup dalam terang. Itu kata Tuhan Yesus ayat yang ke-12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Lampu yang ada di tempel di bait Allah ini akan gelap. Perlu minyak, isi terus. Saya adalah terang dunia. Kepada Israel, laki-laki Israel, perempuan, non-Israel, semua dunia ini butuh saya. Karena saya adalah Allah yang adalah terang, datang menjadi manusia untuk menyampaikan kepada kalian semua, kalian butuh saya. Dan saya berikan kesaksian ini. Orang-orang Yahudi bilang, kesaksianmu tidak benar. Tuhan Yesus bilang, saya terang, cukup. Terang saja datang semua kelihatan, tidak butuh yang lain. Karena di mana terang ada, di situ orang bisa lihat, tidak butuh lagi bantuan kesaksian yang lain. Tapi kalau kamu butuh lagi kesaksian yang lain, berdasarkan Deuteronomi, Ulangan pasal 19 ayat 15, di mana perlu 2 orang, saya punya yang lain lagi, dia bilang. Saya tidak sendiri kalau kamu mau. Bapakku juga bersaksi tentang aku. Terus mereka bilang, mana bapakmu? Ya kalau kamu tidak kenal saya, bagaimana kenal Bapa? Tapi kalau kamu terima saya adalah Allah, maka kamu juga terima Bapa. That's simple, very simple. If you accept me as God, as the Messiah, then you understand who the Father is. But now, how can you understand where is the Father if you don't accept me? Masuk akal ya, Tuhan Yesus kasih. Luar biasa, Tuhan Yesus ajak mereka, aduh sangat. Saya lihat Tuhan Yesus begitu sabar. Dan mau membuka pikiran mereka. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Kamu tidak menghakimi, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ini arahnya kepada Bapa, saudara. Ayat 17. Dan di dalam kitab Tauratmu, yaitu berdasarkan Ulangan pasal 19 ayat yang ke-15. Dalam kitab Tauratmu ayat 17 ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Nah, kalau kamu butuh 2 orang, ayat yang ke-18, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Now you have 2. You need 2 witnesses. I give you. Harusnya tidak perlu 2 witness, karena aku terang. Tatkala terang datang, semua sudah bisa lihat itu fakta-fakta yang kamu cari. Kebenaran ada di situ kalau terang datang. Tapi kalau kamu tidak mau menerima saya adalah terang itu, saya kasih tahu lagi. Bukan saya saja. Bapakku juga bersaksi tentang aku. Tapi bagaimana kamu mengenal Bapa? Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus ayat 19. Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. If you know me, you will know the Father. Saudara, kita bersyukur. Kita kenal Bapa, kita kenal Tuhan Yesus. Kita bersyukur. Kita kenal Tuhan Yesus, kita kenal Bapa. Tapi lebih lagi daripada itu, hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Bahwa Dia bukan saja manusia seperti yang orang lihat, tapi Dia lebih daripada itu. Karena memang Dia adalah anak Allah. He is the Son of God. And He was there. That's why He said, before Adam was, I am. Bahasa Indonesia untuk menjelaskan itu tidak bisa sedalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa Ibrani, bahasa Yunani yang tense-nya dalam sekali. Bahasa Indonesia bilang begini,
Sebelum Abraham ada, aku ada. Kata ada itu tidak bisa kita bayangkan sedalam bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggris dia bilang before Abraham was, dalam arti mereka ada di present sekarang. Abraham was itu dia sudah mati. I am itu berarti saya tidak akan mati sama sekali. I am itu present. Saya ini sudah ada sebagai Allah, baru Abraham itu lahir. Dan dia sudah mati, makanya I am, Abraham was. Menunjukkan bahwa dia itu Allah. Karena dia Allah, maka dia bisa katakan ego eimi. Karena dia Allah, maka dia bisa katakan akulah terang. Nah, oleh karena itu dia harus dipercayai. You must believe in him. Maunya Tuhan Yesus, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang Israel, perempuan maupun laki-laki, bahkan non-Israel pada saat itu yang mendengar dia, haruslah percaya bahwa dia adalah Allah. Karena dia sudah bilang, ego eimi. Dan dia sudah katakan, saya yang terang. Dan sudah katakan bahwa aku datang dari Bapa. Ini sudah jelas bahwa mereka haruslah terima dia dan percaya dia. Makanya saya katakan, kita ini bersyukur. Kita bukan orang Yahudi. Yang ada pada saat itu, kita lahir ribuan tahun setelah itu. Tapi kita mengerti bahwa dia adalah Allah dan kita terima dia adalah Allah. Dan kita diberikan iman untuk percaya kepada dia sebagai Allah. Bukan sebagai nabi saja. Bukan sebagai imam saja. Bukan sebagai manusia saja. Tapi kita dibuka matanya. Makanya saudara kita bersyukur. Firman Tuhan katakan bahwa iman itu adalah pemberian. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Iman itu bukan usahamu, tetapi adalah pemberian. Tuhan memberikan iman kepada saudara dan saya, sehingga kita bisa percaya Tuhan Yesus sebagai Allah. Bagaimana yang belum percaya Tuhan Yesus sebagai Allah? Kita harus doakan supaya Tuhan kasih mereka iman juga. Dan kalau tidak bisa terima dia sebagai Allah, hanya bisa terima dia sebagai manusia saja. Tuhan Yesus mau supaya kita terima dia sebagai Allah, terima dia sebagai terang, terima dia sebagai roti hidup, terima dia sebagai gembala yang baik, terima dia sebagai pintu, terima dia sebagai kebangkitan dan hidup, terima dia sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, terima dia sebagai pokok anggur. Akulah aku. Ego eimi. Nah, karena dia Allah, karena dia harus dipercayai, maka dia harus didengar. Makanya kita dengar firman Tuhan begini. Karena Roma pasal 17, pasal 10 ayat 17 katakan, iman timbul karena pendengaran firman. Firman Kristus. Maka tugas pendeta omong tentang firman Kristus, bukan omong tentang dirinya. Supaya iman bertumbuh dan dikuatkan. Kalau saudara mau iman saudara bertumbuh dan dikuatkan, dengar firman tentang Kristus. Yang Tuhan Yesus omong, ego eimi, akulah terang ini, akulah jalan, akulah kebenaran. Dengar supaya iman bertumbuh. Mazmur 119 ayat 105. Kita akan apa? Saudara buka di sana. Dayu is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Siapa itu firman? Yohanes pasal 1, firman itu adalah Tuhan Yesus. Maka Yohanes pasal 1 ayat yang keempat dan 5 dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus adalah Allah pencipta juga. Sekaligus dikatakan bahwa dia adalah terang. Dan di dalam terang itu ada kehidupan. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5 secara jelas. Makanya saudara kalau mau dapat hidup, pergi ke terang. Mau dapat kebenaran, pergi ke terang. Mau dapat jalan, pergi ke terang. Mau dapat kesaksian, pergi ke terang.
Terang itulah yang bisa membina kita dalam kehidupan kegelapan. Saudara, kita berjuang dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Setiap hari kita menghadapi kegelapan. Kenapa? Karena dunia ini menyodorkan kegelapan demi kegelapan. Cobaan, pengaruh-pengaruh busuk, baik dari dunia ini maupun diri kita maupun dari iblis. Maka kita butuh terang ini. Kita butuh Tuhan Yesus yang bisa membuat kita menjadi anak-anak terang. Kita hanya bisa jadi anak-anak terang. We can become the children of light unless we believe in the light. Unless we have the light. Kecuali kita punya terang, baru kita bisa menjadi anak-anak terang. Kalau kita menjadi anak-anak terang, hidup kita menjadi terang. Dan kita membawa terang kepada dunia ini. Oleh karena itu saudara, mari kita kembali ke rumah kita. Dan kita senantiasa mengadakan relasi dengan sang terang yang adalah Allah Tuhan Yesus Kristus. Dan pulang jadilah anak-anak terang dalam ability of communication, dalam kemampuan berkomunikasi, berelasi, bekerja dan hidup. Biar saja di mana saja kita berada, kita tunjuk bahwa we are the children of light. Kita adalah anak-anak terang. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.